Assalamualaikum warga Tatargaluh, selamat berakhir pekan. Semoga warga Tatargaluh senantiasa sehat dan sejahtera di akhir pekan ini. Di minggu keempat bulan Maret tahun 2022 ini, Kepolisian Republik Indonesia memilih Kabupaten Ciamis sebagai pusat koordinasi vaksinasi serentak Indonesia. Polri yang diwakili Kaba Intelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, lakukan koordinasi kepada Kapolda yang ada di seluruh Nusantara terkait vaksinasi serentak Indonesia. Komjen Pol Ahmad Doviri mengapresiasi keseriusan Kabupaten Ciamis dalam mengatasi pandemi COVID-19. Terbukti dengan tercapainya target vaksinasi dosis 1 dan hampir tercapainya target vaksinasi dosis 2 dan banyaknya lansia yang antusias mengikuti vaksinasi booster. Selain berita mengenai hal tersebut, sejumlah informasi penting terkait agenda yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda di rumah. Seperti diantaranya, Bupati Ciamis serahkan 960 SK P3K Guru. Kemendagri pantau Pilkades serentak tahun 2022 Kabupaten Ciamis secara virtual, TPS 06 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya jadi lokus. Sejumlah berita lainnya juga telah kami siapkan yang terangkum dalam Warta Ciamis dalam sepekan. Bersama saya Rima Adriani, inilah Warta Ciamis dalam sepekan. Ratusan anak PAUD di Kabupaten Ciamis ikuti kegiatan Lomba Mewarnai yang diadakan Pemkab Ciamis bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI dalam rangka merebutkan Piala Bupati yang didukung oleh BI, Himpau di Kabupaten Ciamis, Disdik, Disnakan, Kadinkes, BP2D, serta beberapa perusahaan swasta di Gedung Kesenian Ciamis pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Kadis Pendidikan Kabupaten Ciamis, Asep Saiful Rahmat dalam sambutannya menuturkan dirinya merasa bahagia karena melihat keceriaan anak-anak dengan digelarnya lomba mewarnai tersebut. Dalam kegiatan tersebut juga berlangsung secara simbolis, anak-anak diberi makanan olahan ikan. Wakil Bupati Ciamis, Yana Deputra menghadiri peringatan HUT Taruna Siaga Bencana atau Tagana ke-18 bertempat di Aula Dinas Sosial. Wakil Bupati Ciamis dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi atas peran aktif Tagana Ciamis selama ini yang telah menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana. Wakil Bupati Ciamis mengatakan kontribusi Tagana sangat besar dalam membantu masyarakat, baik itu saat bencana, perlindungan korban di masa tanggap darurat, hingga pendampingan pada saat pasca bencana. Jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak pada 27 Maret 2022, pemerintah Kabupaten Ciamis bersama unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas menggelar apel pergeseran pasukan. Pelaksanaan apel digelar di halaman kantor Bupati Ciamis. Dalam kesempatan itu, Yana Deputra berpesan kepada panitia Pilkades agar mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Wakil Bupati Ciamis ini pun mengharapkan tidak ada klaster COVID-19 usai penyelenggaraan Pilkades serentak. Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra meresmikan bangunan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Yayasan Al-Hasan Ijromi Cijantung, Desa Dewasari, Kecamatan Cijenjing pada Jumat 25 Maret 2022. Dalam sambutannya, Wabub Ciamis mengaku bahagia dengan diresmikannya bangunan Yayasan TPQ tersebut dengan harapan kedepannya dapat mencetak generasi penerus yang Qurani. Wakil Bupati menerangkan, TPQ merupakan pendidikan pondasi yang sangat fundamental, yang ketika baik pondasinya maka akan membawa kepada kemaslahatan. Oleh karenanya, Wakil Bupati menitipkan agar Al-Quran dan As-Sunnah senantiasa dijadikan pedoman dalam menghadapi setiap perkembangan zaman. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Ciamis menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia yang ke-20, bertemakan 20 tahun mengabdi menuju Indonesia bersinar. Kepala BNNK Ciamis mengatakan bahwa berbagai rangkaian kegiatan positif telah dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT BNN RI yang ke-20.
Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Bandung menggelar sosialisasi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah pada Jumat 25 Maret 2022. Acara yang digelar di salah satu hotel di Tasikmalaya ini diikuti oleh para guru dan siswa dari 36 sekolah dari jenjang SD dan SMP yang berasal dari Kabupaten Ciamis. Kepala BPOM Jawa Barat dalam sambutannya yang diwakili Jajat Setia Permana selaku Kepala Loka POM Tasikmalaya mengatakan keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, praktek keamanan pangan pengelola kantin, dan penjajah pangan di sekitar lingkungan sekolah. Kesadaran memilih pangan dari komunitas sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif OPD terkait. Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra menghadiri acara peringatan HUT Desa Muktisari yang ke-40 bertempat di Aula Desa Muktisari Kecamatan Cipaku pada Sabtu 26 Maret 2022. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ciamis menyampaikan 4 pilar maju dan tegaknya suatu daerah, yaitu ilmunya para ulama, pemimpin yang adil, dermawannya para agnia, dan terakhir doanya para fukara dan masakin. Menurutnya, jika keempat pilar tersebut ditegakkan dalam penyelenggaraan suatu daerah, maka daerah tersebut akan maju dan masyarakatnya sejahtera. Terakhir, Wabub turut mengucapkan selamat hari jadi untuk Desa Muktisari yang ke-40 dengan harapan usia yang matang tersebut Desa Muktisari semakin maju dan sejahtera. Pemungutan suara dalam Pilkada serentak di Kabupaten Ciamis dilaksanakan pada Minggu 27 Maret 2022. Kemendagri pantau Pilkada serentak Kabupaten Ciamis secara virtual. Dalam hal ini, TPS 06 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, jadi lokus yang dipilih di dalam monitoring Pilkada serentak ini. Pesta Demokrasi Tingkat Desa atau Pilkada serentak di Kabupaten Ciamis tengah dilakukan. Sebanyak 76 desa yang tersebar di 25 kecamatan digelar pada hari Minggu 27 Maret 2022. Kemendagri memantau langsung berjalannya Pilkada serentak di Kabupaten Ciamis secara virtual yang difasilitasi oleh Diskominfo Kabupaten Ciamis. Direktur Penata dan Administrasi Pemerintahan Desa dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Aferi Syamshidar Fudail, dalam monitoring secara virtual melakukan monitoring secara langsung terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di 76 desa di Kabupaten Ciamis. Pada monitoring tersebut, Aferi meminta pelaksanaan Pilkada serentak ini harus senantiasa mempedomani protokol kesehatan 5M secara ketat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Ciamis sekaligus sebagai Ketua Pemilihan Kabupaten Ciamis, Haji Wasdi yang mengikuti monitoring secara virtual dari Gedung Setda Kabupaten Ciamis bersama tim dari DPMD Jawa Barat, mengatakan saat ini Pilkada serentak 27 Maret 2022 dilakukan di 76 desa di 25 kecamatan. Haji Wasdi menyatakan pada Pilkada serentak ini sebanyak 253.714 orang pemilih menggunakan hak suaranya yang terbagi dari 125.945 orang pemilih laki-laki dan 127.229 pemilih wanita di 605 TPS yang tersebar di 76 desa. Menjadi suatu kehormatan bagi Kabupaten Ciamis dalam gelaran vaksinasi serentak Indonesia yang diadakan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, yang mana Kabupaten Ciamis dipilih sebagai pusat dalam gelaran vaksinasi serentak Indonesia di Islamic Center Kabupaten Ciamis pada Sabtu 26 Maret 2022. Kabah Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri didampingi Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Barija Sulfi, Sekretaris Daerah Haji Tatang, Kapolres Ciamis, serta unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis turun langsung dalam gelaran vaksinasi serentak Indonesia ini dan memilih Kabupaten Ciamis sebagai pusat koordinasi acara tersebut yang dilakukan secara virtual bersama seluruh Kapolda yang ada di seluruh Nusantara. Saat diwawancara oleh para awak media, Kabah Intelkam Polri juga memuji kesiapan Bupati Ciamis Herdia Sunaria yang begitu siap mengakomodir gelaran vaksinasi serentak Indonesia ini bersama seluruh Kapolda yang ada di seluruh Nusantara serta dalam upayanya mensukseskan vaksinasi dengan strategi-strategi yang mengundang animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi.
Sosialisasi gerakan masyarakat makan ikan atau Gemar Ikan yang digagas oleh Disnakan Ciamis kali ini digelar di Pesanggerahan Desa Jelegong, Kecamatan Cidolog pada Senin 28 Maret 2022. Kadisnakan Ciamis Syarif Nur Hidayat menjelaskan, stunting adalah proses gagal tumbuh kembang anak yang dimulai sejak dalam kandungan yang disebabkan kurangnya asupan gizi. Sehingga dengan Gemar Ikan ini sebagai upaya kita untuk mengentaskan stunting di Kabupaten Ciamis. Kadisnakan juga menginformasikan di BBI sendiri pembagian bibit ikan yang sudah terrealisasi yaitu sebanyak 4.500.000 ekor. Sementara Camat Cidolog Otong Bustami menambahkan, kegiatan Gemar Ikan ini tidak hanya sekedar berkumpul saja. Sengaja kegiatan ini mengundang ibu-ibu semua termasuk ibu hamil dan guru PAUD agar nantinya akan sama-sama dapat mensosialisasikan pentingnya penanganan stunting sejak dini kepada masyarakat, salah satunya melalui gerakan masyarakat makan ikan. Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Dr. Haji Tatang MPD dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis AF Saifullah hadiri high level meeting tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Ciamis di ruang Oprum Setda pada Senin 28 Maret 2022. Rapat ini dilakukan secara rutin menjelang Ramadan dan Idul Fitri guna membahas strategi dalam menghadapi inflasi di Kabupaten Ciamis. Wakil Bupati Ciamis menyebutkan budaya konsumsi di bulan puasa meningkat dibanding hari biasa, tentunya bahan pokok akan mengalami lonjakan harga atau inflasi. Bahan pokok yang cukup langka salah satunya minyak goreng. Tentunya hal itu harus diantisipasi bersama sehingga inflasi tidak terjadi di Kabupaten Ciamis. Wakil Bupati menghimbau kepada jajaran perangkat daerah untuk memperhatikan dan berkoordinasi agar bahan pokok atau bahan pangan di pedagang tersedia dan tidak terjadi penimbunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Haji Tatang menyampaikan bahwa pada dasarnya Kabupaten Ciamis menjelang Ramadan ini dalam posisi aman, di mana stok bahan pangan sudah siap semua. Alhamdulillah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3%. Upaya mewujudkan generasi sehat TPPKK Kabupaten Ciamis bersama Dinkes, Disdik, DP2KB P3A, Kepala Bank Jabar Banten Cabang Ciamis, PKK Kecamatan, Jabar Bergerak, Forgensi, dan beberapa perwakilan anak sekolah tergabung bersama pada acara peningkatan peran dan kemitraan PKK dalam mewujudkan generasi sehat. Dijelaskan Ketua TPPKK Kabupaten Ciamis Haja Kania Ernawati Herdiat, indeks pembangunan manusia yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan komponen satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Haja Kania, salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk masyarakat yang produktif secara ekonomi. Kendati demikian, Haja Kania Ernawati menyebutkan bahwa produktivitas itu tidak akan optimal manakala terjadi gangguan kesehatan. Sehingga masa depan ini yang perlu betul-betul kita siapkan sejak anak dan usia remaja, salah satunya dengan melakukan pembiasaan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari dan kebiasaan menabung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis melalui Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik melakukan sosialisasi pengembangan Ciamis 1 Data selama 2 hari yang terhitung mulai hari Senin 28 Maret dengan sasaran sosialisasi OPD hingga Selasa 29 Maret 2022 dengan sasaran sosialisasi seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis bertempat di Aula LPSE Ciamis. Dalam sosialisasi ini, Kepala Bidang Pengolahan Statistik dan Data Elektronik Diskominfo Kabupaten Ciamis, Asep Syahban menjelaskan bahwa statistik dasar merupakan data statistik yang hanya bisa diolah oleh badan dalam hal ini BPS. Sedangkan statistik sektoral adalah pengolahan data yang bisa dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dan baik itu pengolahan data dasar maupun sektoral sangat penting bagi pemerintah dalam upaya penyediaan informasi berupa data. Dalam upaya mempermudah pemerintah terutama dalam kebijakan, perencanaan, evaluasi, prediksi, mitigasi resiko, pola fenomena, dan pengetahuan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Ciamis Dadang Darmansyah yang menjadi pembicara dalam sosialisasi ini mengatakan pentingnya data dalam upaya memberikan manfaat bagi pembangunan. Ia menjelaskan hal ini dapat dilakukan dengan sumber daya manusia yang mampu menyediakan data statistik dan melalui sosialisasi yang dilakukan ini diharapkan mampu meningkatkan SDM aparatur dalam penyediaan data statistik berkualitas untuk kebermanfaatan khususnya bagi Kabupaten Ciamis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Ciamis menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan penyusunan LKPJ Bupati Ciamis tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dikatakannya, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdampak besar terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Meski begitu, dikatakan Bupati, beberapa capaian indikator kinerja pemerintah daerah seperti capaian indikator makro mulai bergerak ke arah yang lebih baik dengan indeks pembangunan manusia mencapai 70,93 poin, meningkat sebesar 0,44 poin dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 sebesar 70,49 poin. Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan penyerahan 960 surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru tahap 1 formasi 2021 digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis pada Kamis 1 Maret 2022. Pembagian 960 SKP3K guru ini terbagi menjadi beberapa tempat secara offline dan online dengan rincian guru SD sebanyak 794 dan guru SMP sebanyak 166 orang. Bupati Ciamis Herdia Sunaria memberikan 960 SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru tahap 1 formasi 2021 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis pada Kamis 31 Maret 2022. Pembagian 960 SKP3K guru ini terbagi menjadi beberapa tempat secara offline dan online dengan rincian guru SD sebanyak 794 dan guru SMP sebanyak 166 orang. Bupati juga mengakui tenaga guru ini di lapangan sangat dibutuhkan sekali dan tenaga gurunya masih kurang. Di hadapan para peserta, Bupati Herdia juga memberikan arahan diantaranya harus mampu memperhatikan dan menjaga integritas terhadap NKRI, profesional, dan selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi atau Rakor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK yang dilaksanakan di Wisata Alam Pinus Batu Cakra Desa Dharma Caang, Kecamatan Cikoneng pada Selasa 29 Maret 2022. Dalam arahannya, Wabub Ciamis memaparkan bahwa indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dikatakannya TKSK sebagai relawan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan memiliki peran dalam pencapaian angka-angka indikator tersebut. Merupakan puncak peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia atau TBD, Komunitas Eliminasi TB Penabulu STPI IU Ciamis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah dilaksanakan di salah satu rumah makan ternama di Kabupaten Ciamis pada Rabu 30 Maret 2022. Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra mengatakan penyakit TBC ini masih menjadi masalah utama di negeri ini bahkan di dunia. Tercatat di Indonesia berada di peringkat ketiga dunia setelah India dan Cina dengan tingkat kematian 11 orang per jamnya. Di Kabupaten Ciamis sendiri, kata Wakil Bupati bahwa penyakit TBC ini masih menjadi masalah serius yang harus disikapi dan ditangani secara serius oleh semua pihak. Pada kesempatan tersebut, Wabub Yana juga turut memberikan apresiasi kepada komunitas eliminasi TB Penabulu. Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra menyerahkan bantuan mesin perontok padi dan jagung kepada 24 poktan atau gapoktan di Kabupaten Ciamis. Bantuan tersebut berupa 15 buah mesin perontok padi dan 9 buah mesin perontok padi yang bersumber dari dana APBN. Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis pada Rabu 30 Maret 2022. Wakil Bupati mengungkapkan, Kabupaten Ciamis merupakan sentra produksi padi dan jagung di Jawa Barat. Untuk padi menjadi komoditas unggulan dengan rata-rata 500.000 ton per tahun, sedangkan jagung rata-rata 36.000 ton pipilan kering. Lebih lanjut, ia melemparkan kondisi pertanian di Ciamis meskipun di masa pandemi COVID-19 telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB nasional lebih dari 16%. BIMTEK Pelayanan Publik Kabupaten Ciamis dilakukan secara virtual oleh Ombudsman RI dengan mengundang Dinas Kominfo Ciamis sebagai narasumber yang terpusat dari Aula Setda Kabupaten Ciamis pada Rabu 30 Maret 2022.
Asisten Administrasi Umum Haji Oman Rohman saat memberikan sambutannya mengatakan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kabupaten Ciamis sudah diberikan kepercayaan anugerah penghargaan tertinggi. Asda juga menyampaikan amanat dari Sekda bahwa Pemkab Ciamis memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan atas barang dan jasa dan pelayanan administrasi. Sebagai upaya guna terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan serta menerapkan standar pelayanan publik sebagai tolak ukur pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kabid Santel Diskominfo Ciamis, Henry Ridwansyah menyampaikan perihal evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik melalui website perangkat daerah. Henry menginformasikan bahwa semua OPD yang ada di Ciamis sudah lengkap. Dimulai dari domain dan subdomainnya sudah difasilitasi, bahkan hingga desa sudah kami fasilitasi. Kendati demikian, kata Henry, tentunya masih ada hal yang memang harus diperbaiki, diantaranya belum semua OPD menggunakan penilaian kinerja online, ruang pelayanan yang masih perlu ditingkatkan dari segi standar pelayanan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD melakukan sosialisasi transformasi unit pengelola UPK EKS Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau yang lebih kita kenal UPK EKS PNPM MPD menjadi badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma, sekaligus mengumumkan hasil review Inspektorat atas aset UPK EKS PNPM MPD se-Kabupaten Ciamis bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Ciamis pada Kamis 31 Maret 2022. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Haji Wasdi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjaga seluruh aset EKS PNPM mulai dari SDM, perguliran dana, kegiatan perekonomian, dan sebagainya. Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, serta kerjasama UPK EKS PNPM MPD. Selanjutnya, dengan adanya transformasi ini diharapkan dapat menggandeng BUMDes dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi aset UPK EKS PNPM MPD, dan BUMDesma merupakan bentuk yang tepat dalam upaya melindungi aset sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia berharap seluruh pihak terus meningkatkan konsistensi dan komitmennya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala Dinas PMD AP Ruswanda dalam acara tersebut mengatakan transformasi di setiap daerah tidak memiliki keadaan yang sama terkait aset EKS PNPM. AP Ruswanda juga menjelaskan daerah lain kebanyakan tidak mampu menjaga aset EKS PNPM, namun Kabupaten Ciamis telah berhasil menjaga aset EKS PNPM dan hal ini sangat membanggakan bagi pemerintah daerah. Warga Tatargaluh, itulah rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis yang berhasil kami rangkum dalam sepekan di minggu keempat bulan Maret tahun 2022. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan sukseskan vaksinasi agar kita segera terbebas dari pandemi. Salam hangat dan sampai berjumpa di Warta Ciamis minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.